Halo guys. Halo. Yo, what's up? Yo, what's up? Jaga, yo, what's up? Boleh. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Obral hari ini. Jadi hari ini, di bulan lalu kita nggak syuting, ya karena ada banyak hal yang kita lakukan yang lain selain syuting. Banyak big project lah. Nah, itu break project. Nasional ya? Nasional. Jadi, teman-teman hari ini sebenarnya cukup unik karena gue berpikir kayak dalam hidup ini itu kayak membicarakan tentang sebuah ketidakpastian dalam kepastian. Ketidakpastian dalam kepastian. Iya. Gue tahu pasti kalau ngomongin soal ketidakpastian, Reza relate banget. Apa itu kepastian? Ya, sesuatu yang udah pasti. Tabung ya. Sesuatu yang udah pasti. yang udah fix kita akan dapat lah. Fix. Ya, mungkin bahasa gitu, fix you. Aduh. Oke, lanjut. Nah, kebetulan kita lagi ada tamu nih. Tamu yang beberapa kali datang. Kalau menurut lo apa itu kepastian? Mungkin gue jawab secara ini KBBI? Bukan KBBI, mungkin lebih ke arah kayak filosofis ya. Asik. Iya, Filsafat lah. Boleh. Kepastian adalah satu hal yang memang sudah Tuhan takdirkan untuk kita. Harus kita jalani dan memang itu akan kita dapatkan dan kita rasakan. Berat. Makanya gue bilang kan filosofis. Berat. Itu kayak bukan filosofis ya, kayak lebih rohani ya. Gimana Disa? Kurang lebih sama sih ya, menurut gua kepastian itu ya nyata terjadi gitu. Dan ya beneran terjadi gitu. Intinya gitu sih. Kalau lu? Kepastian itu sesuatu hal yang tidak bisa diganggu-gugat. 100%. Iya, 100%. 100%. Tapi hari ini uniknya adalah gue berpikir bahwa ada ketidakpastian dalam sebuah kepastian, gitu. Mungkin gue kasih dasarnya dulu kali ya kenapa gue berpikir kayak gitu ya. Jadi gue ngerasa ujung dari kehidupan itu udah pasti gitu loh. Ya, Benar gak? Kematian. Itu pasti. Tapi kita ketika menjalani hidup ini yang dalam tanda kutip kalau kita bicara secara simple dan sangat ya udah gitu, cuman sekedar ngeliat timeline-nya begitu aja. Hidup kita tuh cuma untuk menuju kematian aja udah. Iya. Gitu ya. Secara kasar aja gitu, ngomong kasar, lihat timeline besar, lihat big picture. Apalagi singkat ya, Secara singkat dan ya udah kita padetin aja gitu kan sebenarnya nggak kelihatan garis-garis kita maju naik turun gitu ya. Betul. Ujungnya pokoknya intinya dipadetin set udah hidup mati. Iya. Dan tapi ketika untuk menuju ke situ, untuk perjalanan ke situ tuh itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi ada sebuah ketidakpastian, ada banyak ketidakpastian dalam sebuah kepastian. Iya. Gitu. Tapi kita nggak ngomongin soal mati ya. Kita nggak ngomongin soal mati. Nah tapi gue pengen kita bagi perspektif aja, maksud gue menjalani itu nggak mudah gitu loh. Betul. Menjalani ketidakpastian ini kan nggak gampang. Walaupun kita tahu pasti. Iya. Ayo lo gimana lo? Ya sebenarnya ya karena dasarnya balik lagi kita ini manusia. Maksudnya ya sebenarnya ketika kita menuju kepastian itu kan ya anggapannya kita pasti jalan lurus terus, kita mikir begitu. Pasti kita akan dapat itu. Cuman ya kadang kan realitanya kadang jalan nggak akan selalu lurus. Pasti ada belokan-belokan, mungkin belokan yang tajam atau licin atau apa kan. Ya itulah ketidakpastian itu loh. Meskipun ujungnya kita akan nyampe gitu loh. Ya cuman ya kadang ya karena kita manusia yang lemah, manusia yang rapuh gitu kan ya. Ketika kita ngelewatin sedikit belokan kita udah langsung kayak ragu. Ini pasti gak sih? Ini gue pasti gak sih bisa dapetin gak sih? Ya menurut gue karena kita ini manusia ya wajar sih karena kita juga ya manusia itu. Iya maksudnya. Iya. Masalah. Jadi karena kita manusia. Salah. Jadi sebenarnya dari seluruh jawaban sepanjang itu jawabannya sebenarnya karena kita manusia selesai. Itu aja udah sebenarnya kata kuncinya itu. Betul. Tolong dicatat ya. Catat tuh. Iya. Tapi memang betul sih apa yang diomongin Reza. Karena kita manusia. Tapi ya di satu sisi ya, justru itu indahnya ketidakpastian gak sih? Karena kalau semuanya pasti-pasti aja gitu ya, bayangkan semua alur hidup lu tuh pasti gitu ya.
Menurut gua ada sesuatu yang kurang gitu loh. Lu kehilangan the beauty of life-nya gitu ya. Justru dengan ketidakpastian itu, di situ ada the beauty of life-nya gitu ya. Jadi kalau ibarat ya sebuah program yang berjalan gitu ya. Misalnya kita udah desain dengan baik. Dan lu udah tahu gitu itu berhasil gitu ya. Nah sedangkan hidup kita itu kan bukan program yang yang lu udah tahu nih. Kalau udah pasti gitu ya. Misalnya besok, oh ini pasti nih gue dapet duit 1 juta gitu misalnya. Lalu nggak pasti ini. Jadi lu harus tetap ada lika-likunya gitu ya. Walaupun memang banyak orang yang bilang bahwa ya yang pasti-pasti aja lah gitu ya. Tapi menurut gua secara pribadi ya, justru malah gak enak gak sih kalau semua ini jadi pasti semua gitu. Nggak tahu menurut lu orang gimana? Mungkin gue boleh kasih masukan ya. Ini menarik. Karena kan dari jawabannya si Vincent dan Reza ini gue menangkap bahwa gini. Bisa jadi ketidakpastian itu adalah cara Tuhan berkomunikasi kepada kita. Dan bagaimana menunjukkan bahwa kita ini manusia yang rapuh dan lemah. Karena walaupun sudah tahu misalkan Tuhan bilang, lu akan masuk surga. Ya amin kan, kita semua masuk surga gitu. Tapi udah kan jalannya tuh kan gak mudah. Ibarat kata kalau pernah ada gambar gak yang kayak orang tuh ekspektasi kita naik shot gitu cepet gitu. Tapi ternyata kayak ada rintangannya itu banyak. Ala rintangnya banyak. Dan disitulah melihat bahwa Tuhan tuh pengen bilang bahwa lu tuh butuh gue. Karena lu tahu hidup lu gak pasti. Gue tahu lu kan mengatakan bahwa Tuhan pasti kasih gue makan hari ini. Tapi kan untuk mencapai itu kan tidak pasti besok lu bisa makan atau enggak. Dan situlah akhirnya Tuhan kayak berkata mau berkomunikasi lewat kepastian itu kepada kita bahwa ya lu berharap sama gue. Menurut gue tuh adalah indahnya. Dimana Tuhan bisa dari kepastian itu dia berbicara pada kita. Dan kita akhirnya merasa bahwa oh iya ya kita membutuh Tuhan. Karena kita pun diuruskan bahwa kita tuh kayak debu lah, hari ini ada besok nggak ada gitu loh. Itu yang menurut gue yang buat tangkap indahnya tuh justru maksud gue intinya adalah Tuhan bisa berbicara lewat ketidakpastian itu kepada kita gitu. Tapi kan menurut gue jawaban Brian itu lebih tepat kalau pertanyaannya indahnya punya Tuhan di tengah ketidakpastian itu gitu kan. Tapi menurut gue memang gue setuju bahwa memang kurang seru kalau pasti. Contoh. Contoh kita nonton bola. Simpel aja ya. Kita nonton bola yang udah tahu pasti ini pasti menang. Misalnya contoh. Kita contohin ya. Siapa lawan siapa tuh? Misalnya Brazil sama Zimbabwe yang misalnya mereka tidak terlatih. Ya kan? Melawan Neymar dan teman-teman. Udah pasti kan? Nonton nggak? Nonton gue mah. Nontonin Neymar. Iya. Iya kan? Tapi nggak seru. Nggak seru betul. Nggak seru, lu udah tahu. Iya. Cuman kalau lu ngomongin soal misalnya Portugal lawan Argentina. Atau misalnya Argentina melawan Brazil. Kan akan menjadi tontonan yang seru karena kita tahu di situ ada bintang-bintang yang memang mereka ada kemungkinan untuk menang. Iya, Betul. Gitu. Iya, betul. Kayak simple thing kan. Betul. Dan even ada bintang-bintang itu ketika lu udah tahu skornya juga kan nggak seru sebetulnya ya. Iya benar. Kayak ya jago ketemu jago. Ibarat lu udah tahu nih ke depan nih skornya 2 sama. Iya. Ya udah. Iya, kayak Lakers lawan siapa? Tolong ya. Ya atau kayak inilah pertandingan Liga Champions kemarin lah gitu kan. MU bilang akan ini gitu kan gitu. Bagus sih, maksudnya itu salah satu gambaran yang bagus sih menurut gua ya. Tapi memang beratnya hal itu bisa kita rasakan kalau maksudnya kita udah bener-bener pasti nih, kita tahu nih Tuhan yang menyertai kita. Cuman ya ini gue ngomong dari sudut pandang manusia ya, maksudnya ya kadang kita manusia ketika kita diterpa sedikit masalah, ketika maksudnya hidup kita ada sedikit belokan atau ketidakpastian, ya kadang kita manusia ngerasa Tuhan ada gak sih? Ya, Tuhan ada sama kita gak sih? Benar. Justru kita mempertanyakan gitu loh. Ya memang beratnya di situ sih. Tapi pengalaman lu gimana? Ya mungkin gue juga akan ngelakuin hal yang seperti yang gue ngomong, maksudnya ya sebenarnya Tuhan ada gak sih di tengah-tengah masalah gue gitu, meskipun maksudnya semua kan butuh waktu kan, mungkin pelan-pelan ya Tuhan akan tunjukkan gitu loh jalannya. Cuman ya ketika masalah itu datang pertama, ya gue sih sebagai manusia gue mengakui gue ngeluh gitu loh sama Tuhan. Ini Tuhan ada gak sih di gue? Kalau gue menangkap omongan Reza ya, manusia itu kan ibarat kata banyak, maksudnya gue nggak ngomong semua ya, tapi kebanyakan, kita ngomong kebanyakan nih, pasti orang-orang bilang gue nggak mau ambil resiko, bener nggak? Sedengar nggak? Ya kan kayak gue nggak mau ambil resiko, gue mau yang pasti-pasti aja. Ya tentu semua orang juga maunya yang pasti.
Ya kan, tapi kan balik lagi, di hidup ini nggak ada yang pasti. Iya. Itu kata-kata gue tadi kan. Makanya kayak, bahkan gue pernah dengar kata-kata gini, tidak ada yang nggak mungkin. Tapi ingat, nggak ada yang pasti. Contoh begini, mungkin nggak kita dapat 1 M besok pagi? Mungkin. Mungkin. Tapi pasti nggak? Nggak tentu. Gitu, Iya. kayak gitu maksud gue. Dan itu benar sih kata Reza. Kadang ketika manusia tuh udah kayak, mungkin ibarat kata dia kena masalah yang berat dan ya kayak gue lah kemarin-kemarin gitu pernah masalah yang berat dan akhirnya gue mempertanyakan Tuhan di mana gitu. Padahal Tuhan tuh ada. Tapi seringkali kita termakan ekspektasi kita juga secara nggak langsung. Benar nggak? Ya kan? Kita makan ekspektasi kita. Kayak, oh ekspektasi gue adalah pokoknya bulan ini gue dapet kerjaan. Oh ekspektasi gue bulan ini segini gue naik gaji. Ketika hal itu nggak dapet, yang kita apa? Ah Tuhan di mana? Lu nggak peduli sama gue, lu nggak asing sama gue. Ah udahlah. Itu kan yang terjadi pada akhirnya. Karena kita berharap bahwa ah udah gue udah pasti-pasti aja. Karena sering kita mengalami hal yang nggak pasti. Lagi di tengah ketidakpastian malah ya kita berusaha membuat jalan kepastian sendiri gitu versi Ya, kita. ya. Bikin shortcut Dan lah. ya bikin shortcut sendiri terus begitu maksudnya jalan yang kita udah bikin nyata udah mulai kelihatan nih kayak ini Tuhan udah tunjukin ini udah jalan yang lu bikin ini nggak pasti. Justru di situ kita kayak Tuhan di mana gitu. Iya. Iya benar. Tapi memang menarik sih apa namanya menyadari bahwa yang pasti itu ada aja sulit. Ya contohnya penyertaan Tuhan gitu ya. Menyadari bahwa ini udah pasti nih. Menyadari itu aja sulit gitu ya. Tapi kita malah membuat menambah sesuatu yang tidak pasti lagi gitu dengan lebih banyak cara. Dan justru menurut gua itu sih yang gua rasain ya secara khusus ya. Sulit loh untuk menyadari bahwa ini ada yang pasti nih. Gitu ya. Ada yang pasti, tapi ya lu lewatin gitu. Gue juga punya sih berbagai pengalaman yang relate soal ketidakpastian, kepastian gitu ya. Tapi ya gue baru sadar belakangan aja, maksudnya ketika itu semua udah selesai gitu ya, sebuah momen itu udah selesai, gue baru menyadari bahwa ya harusnya gue seperti ini, gitu. Harusnya gue tidak gini. Gitu. Tapi memang ya memang begitulah ya, maksudnya manusia. Dan kadang memang menurut gue ya sekali lagi ini koreksi kalau salah. Ya terkadang memang Tuhan izinkan itu semua terjadi gitu ya. Tuhan izinkan lu buat jalan sendiri gitu ya. Dan dan itulah indahnya gitu ya maksudnya. Dan itulah baiknya Tuhan gitu ya. Tuhan tidak membuat lu atau memprogram lu untuk seperti ini. Kadang Tuhan izinkan lu lu mengambil jalan tertentu gitu ya. Tapi tetap dengan pandangan Dia. Ya betul tadi kata Reza, kata Brian, kata Rivel. Ya bisa jadi kita belok-belok gitu ya. Bisa jadi kita terjatuh gitu. Tapi ya at the end ya selalu ada yang pasti gitu ya. Selalu ada Tuhan yang bantu kita gitu sih. Gue dari dulu waktu gue kuliah selalu ketika gue bahas sama teman-teman seiman gue ngomong soal penyertaan Tuhan tuh kayak GPS sebenarnya. Tuhan tuh nggak pernah maksa. Tuhan mengarahkan. Betul. Tuhan membimbing. Kayak GPS, turn left, Iya. turn left. Kita mau belok mana Turn ya? left. Ya terserah. Mau belokannya nggak apa-apa. Iya. Tuhan akan arahin lagi untuk lu bisa balik sesuai dengan rencana Dia yang baik gitu, yang baik menurut Dia, gitu. Nah itu kan adalah salah satunya. Ya tapi pertanyaannya adalah how to gimana cara kita jalani itu? Maksudnya menjalani garis yang garis ini gitu, yang mungkin nggak kelihatan tapi sebenarnya di dalamnya itu ada lika-likunya, ada ini untuk mencapai sebuah tujuan. Itu tujuan yang panjang sekali kayak lari maraton gitu ya. Ya betul. Yang if we don't exercise it, it's gonna be exhausted. Yes. Gitu. Gimana jalan itu? Maksudnya dari pengalaman lu pada aja. Maksudnya mungkin bukan pertanyaan teoritis ya, tapi mungkin gimana lu jalanin itu? Jalanin hari-hari yang Berat. kepastian tapi tidak pasti. Gitu loh. Kan confusing sebenarnya. Betul. Setuju banget. Gue aja mencernanya pusing. Aduh bingung deh ya. Tapi gue setuju maksudnya. Kalau gue ya gue jalanin aja sih. Sesimpel ya udah gue jalanin ketidakpastian itu dengan dengan usaha lu, dengan segenap hati lu gitu ya. Dulu gini lah, simpel gini. Misalnya dulu gue mau masuk kuliah. Dulu kan gue pilih Untar.
sebetulnya banyak tuh yang gue khawatirkan gitu ya. Hmm. Kayak misalnya gue bakal nggak dapet temen nih kayak di sana. Karena gue kan dulu berangkat dari seorang yang sangat introvert. Jadi masuk ke tempat kuliah yang nggak ada teman SMA gue yang di jurusan gue itu. Jadi kan betul-betul baru gitu ya. Jadi gue kayak khawatir banyak gue bisa kesepian segala macem. Gue takut gue ambil teknik industri waktu itu, gue takut nggak sanggup gue jalaninya gitu ya. Itu kan semua ketidakpastian tuh ya, apa yang akan terjadi sama lu di selanjutnya saat gue kuliah. Tapi at the end ya sebagai pertama ya, sebagai seorang yang percaya Tuhan, ya pasti gue doa gitu ya. Gue menyerahkan semua kekhawatiran gue. Kedua adalah ya udah gue jalani dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, gitu. Karena kalau lu lakukan itu karena gini, kalau lu tahu nih ya di depan lu tidak pasti dan lu sudah menyerah gitu ya, lu tidak berusaha untuk menjalani itu, ya lu bisa tenggelam sih gitu. Jadi ya bagi gue waktu itu gue jalani dengan sepenuh hati, gue jalani dengan apa yang gue bisa lakukan gitu ya, apa yang gue mampu lakukan, ya udah gue jalani. Kalau gue gitu sih. Berarti kau tuh kan harus tanya gue. Harus ya? Nggak harus sebenarnya. Nggak harus. Kalau gue mungkin yang belakangan ini gue alamin lah ya. Maksudnya ketika gue cari kerjaan gitu kan ya, kalian tau lah gitu kan. Gue cari kerjaan, gue struggle dengan iman gue juga. Bahkan gue sampai satu titik teman-teman gue sampai nangis gue pernah sampai nangis di motor dengan dia kayak, Tuhan kok begini banget ya. Gue kapan bisa kerja kayak teman-teman gue. Jujur gue malu, karena laki-laki pasti nggak kerja, malu itu pasti ada. Gitu kan. Tambah walaupun di rumah nyokap gue tidak memaksakan yang gimana, kayak ya kalau berrezeki gimana. Tapi bedanya dengan kakak gue kan, yang dia marah-marah mulu gitu. Tapi gue jujur sampai gue nangis teman-teman di motor gitu. Gue sampai nangis bagi bawa motor, gue nangis gitu. Nggak terasa mata gue turun, kayak gue nangis kenapa ya, kok berat banget rasanya. Mati rasa pipi lo gimana? Bukan maksudnya. Enggak gitu. Ini lagi mau sedih. Maksud gue adalah kayak, kok gue melihat orang lain kok lebih, ibarat kata lebih mudah mencapai apa yang mereka mau ketimbang gue ya. Tapi at the end gue melihat adalah yang gue bilang update tadi, di tengah kapasitas Tuhan tuh mau ngomong sama gue kayak, berharap aja sama gue. Gue yang pegang takdir hidup lu kok. Gue yang pegang hidup lu. Hadir lewat apa? Lewat teman-teman baik gue ini gitu. Ini beneran ya, gue bukan peres ya, tapi yang beneran gitu. Dari dia gitu gue ngobrol, ketemu lu gue ngobrol, kayak berbagi apa yang gue rasakan selama ini dan apa yang bagaimana Tuhan berbicara lewat ketidakpastian itu, bahwa udah Markus tenang aja, udah gue siapin kerjaan kok, lu nggak usah takut tentang besok nggak bisa makan, lu bisa makan kok, lu nggak usah takut dengan apapun kondisi keluarga lu ini, gue yang jagain. Dan benar sampai detik ini gue bilang bahwa puji Tuhan, gue merasa bahwa penyertaan Tuhan emang hadir. Ini gue ngomong apa adanya loh, makanya gue berani bersaksi di sini. Makanya kan tadi gue dapat kabar baik, diteleponin sama ini bahwa ya puji Tuhan, doa gue dijawab. Gue sampai peluk dan cium nyokap gue telepon adik gue heboh lah intinya gitu. Kayak gue tadi bahkan gue doa sampai nangis kayak, Tuhan terima kasih gitu, kayak ini something yang gue nggak expect. Kayak gue ngelamarnya apa tiba-tiba dapet kayak hah, ini beneran nih gitu, kayak ini beneran Tuhan. Kayak kan kalau depan gue ada Tuhan ya, kayak Tuhan ini beneran. Bukan Tuhan bilang, iya nak, ini buat kamu. Kayak contoh kita nggak expect tiba-tiba dibeliin PS2 sama orang tua kita. Ini beneran pak, beneran ini terbaru nih. Iya buat kamu, beneran iya, apa ya beneran gitu. Cuma ini doang PS2 bisa dapetin saat ini. Nggak gitu. Ini gue udah sekas malah merengin gantian. Tapi mungkin point of view kalau yang pas lu kecil itu kan mungkin sebuah gift ya. Iya gift. Tapi kan kalau yang tadi barusan lu ceritain itu adalah tetap ada porsi lu untuk melakukan yang terbaik. Benar-benar yang sudah. Karena yang gue tahu lu ya tetap berjuang mati-matian untuk melamar di mana-mana gitu ya. Lu lu buat konten juga, lu kerja juga sambil lu cari lowongan kerja gitu. Jadi tetap ada porsi di mana ya bukan hanya sekedar lu berharap doa ke Tuhan, tapi ya lu tetap kerjakan bagian lu. Iya, kayak yang dulu pernah Los Hermanto ngomong ke kita kan, biarkan lu bekerja bagian dan Tuhan bekerja bagian lu. Yang ibarat kata ada yang kayak begini, ada orang yang, ada sebuah cerita ya, misalkan cerita, ada seorang yang doamu di rumah dan dia marah sama Tuhan, lucu. Tuhan kenapa sih gue doa tiap hari, tapi tetangga gue bisa kaya? Tuhan jawab,
ya lu doang mulu kagak kerja. Tetangga lu kerja, makanya doang sambil kerja, makanya dapat duit. Lalu diem aja mulu, lu mau dapat duit. Maksud gue gitu loh, logikanya begitu. Maksudnya kayak jangan kita cuma berpikir tentang di nalar kita, tapi bagaimana coba kita berpikir bahwa udah Tuhan udah atur buat besok kok. Kan makanya bilang sudahinlah kesusahan hari ini cukup hari ini, besok kayak besok. Gitu kan. Kan manusia berpikir kayak aduh hari ini gue gagal, besok gimana ya? Kayak contoh kita mau ujian ya, hari dapat 0 misalkan. Besok aduh gimana nih gue apa dapat 0 lagi ya? Itu Padahal sebenarnya orang dapat 0 tuh pinter sekali loh. Siapa tuh? Berarti dia tahu mana jawaban yang salah. Iya. Secara nggak langsung. Berarti sebenarnya dia tahu yang mana yang benar. Iya. Cuma dia pilih yang salah. Karena dalam sebuah pelajaran PG atau pilihan ganda itu tidak mungkin salah semua. Bagus gambar. Gue bisa sedikit ya menurut nih. Rasanya kayak, nggak pasti nih gitu. Tapi kan, balik lagi ketika kita berusaha, besok lu dapatnya 100 kan ada yang tahu gitu. Tapi karena kita sudah termakan ekspektasi kita, sudah termakan ketakutan kita, maka apa yang sudah Tuhan siapkan itu jadi terasa, karena abu-abu samar. Gitu. Gitu sih dari gue. Lucunya adalah kita suka sekali bikin kepastian negatif untuk diri kita sendiri. Iya tuh, dia sering banget tuh. Nah, kita tidak berpegang pada kepastian Tuhan. Iya. Padahal kita tahu besok itu nggak pasti menurut kita. Tapi kadang-kadang kita suka memastikan sendiri. Kayak contoh gini ya, kayak hari ini kita gagal. And then besok kita menjalani hari esok dan kita sering sekali bilang besok juga pasti gagal. Iya betul. Udah nyerah aja. Udah nyerah aja, hari ini gue gagal, apalagi besok. Ya kayak gue lah kayak, udah gak terima, percuma gue lamar gitu. Iya. Kadang dia males gitu. Iya, percuma ngelamar orang gue gak diterima-terima. Itu yang sering kali kita lakukan gitu ya. Kita membuat kepastian sendiri secara negatif. Dan habis itu kita menyalahkan Tuhan atas kepastian yang kita bikin sendiri secara negatif. Gitu. Padahal sebetulnya Tuhan punya kepastian yang positif untuk kita, yang baik untuk kita. Tapi kita yang tidak mengerjakan tadi, maksudnya tidak mengerjakan, tidak menaruh pengharapan dan juga harapan yang positif itu tadi. Tidak juga menaruh itu sebagai kepastian buat kita sendiri gitu, dan tidak mengimani itu. Betul. Tidak mempercayai itu. Nah, mungkin jadi lucu ya, menarik bahwa tadi kan kita ngomong soal ya kepastian, ya kita harus merasa pasti bahwa ada yang positif nih besok. Gitu ya, ada yang baik besok hari. Iya. Kepedean dong gitu ya. Ada pertanyaan itu pasti gitu ya. Maksudnya di otak gue sendiri aja tadi ketika gue ngomong gitu, berarti gue kepedean ya? Gitu, gue kepedean gak sih ketika gue bilang pasti ada satu hal yang baik besok terjadi dan gue akan usahakan lakukan lagi. Kepedean gak sih gitu? Menurut gua ya tergantung ini sih ya, tergantung kondisi dan situasi sih ya. Tapi menurut gua menaruh sesuatu yang positif di depan kita gitu ya, nggak ada salahnya gitu ya. Ini kan sama kayak ya lu optimis aja gitu loh. Ya. Sesimpel ya lu optimis akan hari esok gitu ya. Dan menurut gua nggak salah sih, karena satu ya bagus buat pikiran lu gitu ya. Tapi ini balik lagi nih, tergantung situasi dan kondisi. Karena bagi gue ada berbagai kondisi yang kayak lu nggak boleh deh kepedean nih, kayak gini-gini nih. Gue nggak usah jelasin, tapi kayaknya ada deh yang lu tau lah maksudnya gitu ya. Ya tapi intinya gitu deh menurut gue ya. Ada berbagai situasi dan kondisi, tapi ya optimis gitu ya, optimis lu berpikir positif itu jelas bagus menurut gue. Gitu ya. Kalau kata atasan gue, lu harus punya positive mindset. Nah, gitu. Kalau Harus ada positive mindset. kalau gue sih bilang mungkin lebih ke arah realistis ya. Maksudnya kayak kita melihat bahwa misalkan kejadian A nih, misalkan contoh ya, kita jatuh dari motor nih, kaki kita luka, terus kita optimis besok bisa lari. Ya nggak mungkin, kaki lu luka gitu kan. tergantung lukanya di mana. Maksudnya sampai patah misalkan, terus besok kita mikir kita lari. Maksudnya ya realistis aja, tapi jangan pernah meninggalkan iman kita. Maksudnya realistis itu wajib, cuma jangan lupa bahwa kita juga harus punya iman juga untuk itu gitu. Bagus ya. Bahwa misalnya gini loh, contoh misalkan Jadi kita realistis, betul ya. realistis betul. Kita hidup itu wajib realistis. Tidak mungkin hidup nggak realistis teman-teman. Percaya sama gue. Lo nggak bisa ngawang dalam hidup. Iya, maksudnya realistis. Bahwa contoh begini. Lu mau deketin orang, mau deketin si A. Tapi lu sadar bahwa lu tuh di bawah levelnya A. Ya lu nggak bisa, harus realistis gitu loh. Tapi bisa nggak deketin A? Bisa. Tapi dengan usaha dan iman lu. Tapi kalau nggak dapet ya jangan marah. Gitu.
Bisa jadi Tuhan siapin yang B, yang Itu lebih sulit baik. tuh. Sulit tuh. Nah, itu sulit untuk dibilang apple to apple karena banyak banget yang terjadi. Dia pikir bahwa levelnya si A sama si B ini nggak selevel, tahu-tahu ternyata bareng. Nah, kalau soal itu susah. Gak maksud gue mungkin Tuhan itu arahnya ke B. sulit, itu Tuhan. sulit. Tapi mungkin yang apple to apple itu adalah yang bisa kita nilai yang tidak realistis dan realistis ya, kita ngomongin soal realistis itu adalah ketika lu pengen mencapai sebuah gaya hidup tertentu Iya. gitu. Kadang-kadang, kadang-kala manusia itu lucu. Punya uang 10 juta, cicilan 10 juta per bulan. Iya. Jadi maksudnya kayak dia ngerasa dia sanggup bayar 10 juta, tapi dia lupa bahwa dia cuma bisa bayar sekali. Iya. Habis itu dia mati seumur hidup dia gitu loh, dia nggak punya apa-apa lagi. Gitu. Abis berutang doang. Iya, itu ngomongin soal financial ya. Iya. Karena itu menurut gua itu yang paling sering sekali terjadi di kalangan kita anak muda. Betul. Mereka tidak menyadari sebenarnya kemampuan mereka itu sampai mana sebenarnya untuk spend money yang dia punya, Betul. untuk spend sesuatu hal yang dia punya. Gitu. Dia nggak tahu, nggak usah itu. Mengenai waktu, besok dia ada kerja jam 7 pagi. Malamnya dia pergi sama teman-temannya kongko sampai jam 1, sampai jam 2, jam 3. Sampai rumah jam 4. Baru tidur jam 7, sampai kantor, ngantuk, kerja nggak benar, diomelin kantor sama bosnya. Lalu pulang dia menggerutu, Tuhan kenapa sih kok gitu? Marah kan dia nggak tahu ya gue capek. Kemarin gue udah kerja, bla 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 bla. Pulang, merasa jenuh, merasa kesel, ketemu teman lagi, pulang jam 4. Sampai rumah jam 4, tidur besok pagi. Rolling seperti itu terus, tapi dia selalu setiap hari mengeluh, Tuhan kenapa sih? Gue diomelin terus kayak gini. Iya. Gitu. Jadi kita seringkali lupa bahwa kita punya capability yang realistis untuk dijalankan harusnya. Betul. Gitu. Tapi kita tidak menjalankan sesuai dengan kapabilitas yang kita punya. Betul, setuju. Dan akhirnya apa? Hidup kita sengsara seumur hidup karena kita menjalani hidup kita tidak sesuai kapabilitas kita. Iya. Iya. Gitu. Itu hal yang mungkin masih bisa kita compare ngomongin soal realistis. Iya. Betul. Gitu. Setuju gue. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin. Maksudnya bukan berarti lu nggak mungkin bisa beli seharga 10 juta one day. Betul. Mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin aja. Tapi itu Tapi kan at that time ya. at the right time. So, lu nggak bisa percepat waktu lu. Betul. Betul. Karena ketika lu berusaha mempercepat waktu lu pasti akan ada ganjaran di belakang. Betul. Betul banget. Gitu kayak gini lah, lu berusaha untuk segala sesuatu yang lu cepetin pasti nggak bagus. Iya. Terburu-buru tuh nggak Terburu-buru bagus. tuh Nggak pernah nggak ada yang bilang bagus. Iya, gitu. Lu rushing is not good gitu. Yes, betul. Lu harus progressing bukan rushing gitu. Gitu sih. Setuju sih. Makanya kan muncul kata-kata waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Iya, walaupun lu nggak tahu kapan. Bener. Dan banyak yang bilang lu nggak bisa buktiin. Masa lu bisa percaya sama Tuhan yang nggak bisa lu buktiin? Ya, tapi gimana ya? Gue percaya bahwa ya justru karena dia lihatnya jauh di atas itu. Ya, lu nggak pernah bisa lihat lah lu sedekat ini gitu loh. Istilahnya di depan lu tuh masih pot gitu loh. Gini nih, potnya masih di sini. Ya susah liatnya. Gue nggak bisa lihat bisa dengan jelas gitu. Kelihatan lah. Ya sekarang Ya, kelihatan. itu kan itu. Ya, itu nggak kelihatan. Gitu. Ketutupan. Gitu. Jadi memang itu penggambaran hidup Betul. kita banget. Gitu loh. Ya. Mungkin bisa tambahkan adalah yang penting adalah kita memasang ekspektasi kita jangan ketinggian. Atau mungkin set expectation lebih baiknya. Kenapa? Karena ketika ekspektasi itu tidak terjadi, yang ada adalah sakit hati. Benar nggak? Ekspresi ini kita pernah bahas nih Udah bahas ya. di episode pertama. Pertama emang ya? Episode pertama itu Ya, ekspektasi. anggaplah ini reminder buat teman-teman Iya. kita. Nah, iya, cuman bukan berarti zero expectation artinya there's no hope ya. Ya, beda. Maksudnya, Beda lagi. Lu boleh, bukan berarti zero expectation, oh yaudah nanti gue nggak mikirin hal positif apapun ke depan, gue tidak menaruh target-target apapun, tidak menaruh goals apapun. Menurut gue tetap taruh goals, taruh harapan, taruh tujuan itu penting sekali karena hidup ini ngomongin soal tujuan, nggak pernah hidup ini ngomongin soal lontang lantung nggak tahu mau ngapain. Orang nggak tahu mau ngapain aja ada tujuannya. Gue mau ngapain hari ini? Gue nggak mau ngapain hari ini. Itu pun tujuan. Tujuan gue besok nggak mau ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain Iya. itu ada sebuah Sebuah tujuan. tujuan sebenarnya.
nggak melakukan apapun juga sebenarnya sebuah tujuan dalam hidup. Makanya, Gitu kan. Jadi dalam segala sesuatu itu perlu tujuan. Nah, gue ngerasa itu lucu ya. Karena itu aneh banget sih. Cuman emang bener. Enggak, gue aspek masuk aja gitu. Gue waktu gue nganggur kayak, ya ada apapun orang bilang gak ada tujuan ya, tapi kan tetap gue bangun bikin konten ya kan. Mau bangun Iya, makan ke toilet, bener. tetap ada tujuannya, bener. Iya, betul. Untung aja gue ada tujuannya di rumah kan. Bantuin nyokap gue gitu, ada betul. tujuannya. Tapi makanya tadi yang gue bilang at that time adalah maksud gue, ya lu menyadari saat itu kapabilitas lu seperti apa. Ya. At that time lo ya. At that Ya, time. ya. Berjalan waktu bisa berubah. Iya, lo Iya, udah betul. berubah. Bisa berubah. Jadi ya Abu kemarin ngomong nggak usah khawatir. Tuhan itu bisa bekerja dengan cara dia yang ajaib. Cara dia yang tidak kita mengerti, cara dia yang mungkin selama ini kita pikir tidak mungkin, tapi itu mungkin sekali buat Tuhan lakukan buat kita. Iya. Jadi ada banyak, mungkin kemarin kita juga ada sempat bahas kekhawatiran, ada ngebahas soal ketakutan dalam hidup. Ya dengan ketidakpastian ini pasti banyak kekhawatiran dan ketakutan. Pasti. Tapi God always do something that we mungkin kita bilangnya it's impossible. Yes. Ya. Kita selalu amazed pasti. Ketika kita jalan ini sama Tuhan, pasti kita akan selalu jalanin hari-hari dengan penuh dengan keajaiban dan juga penuh dengan gitu ya. Ada rasa surprisingly it's happening gitu, surprisingly it's happening gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin kita perlu bilang begitu gitu ya. Dan kita harus, mungkin kita belum admitted itu ya. Tapi coba deh pikirin ulang, coba reverse ke masa lalu. Coba deh lihat, sebenarnya ada banyak hal yang kita sebenarnya surprise why it's happen. Gitu. Ketika lu hidup dengan misalkan lu tidak mengusahakan itu dan tiba-tiba lu dapet, ya mungkin lu kurang bersyukur aja sebenarnya. Makanya lu tidak amazed with that. Yes, betul. Bahkan sesimpel ketika lu melewati suatu masalah gitu ya. Yes. Kadang kalau kita kadang kalau kita nggak inget-inget gitu Iya, ya. Kadang kita udah biarin aja berlalu gitu ya. Tapi ketika lu coba untuk recall lagi atau lu cerita sama temen tiba-tiba lu kepikiran itu ya. Betul tadi kata lu, kadang kita bisa amazed sih sama ya banyak hal ya, salah satu ya penyertaan Tuhan. Iya benar, gue setuju itu. Nah gitu. Nah sekarang untuk menutup, karena menurut gue udah cukup ya. Untuk menutupnya mungkin boleh kali ada yang kasih quotes. Biasanya sih ada satu orang yang suka kasih. Iya, kasih quotes. Kemarin terakhir nyanyi. Iya, kemarin terakhir nyanyi. Terus ini mau quotes katanya. Ibarat kata penutup gitu ya. Iya. Tapi jangan sampai ini nggak usah 4 menit. Atau 1 jam gitu ya. Iya. Waktu Anda hanya 25 detik. Yuk, udah sekarang ya. Yuk. Memang bisa ya bikin quotes. Enggak, maksudnya gini, 4 menit kelamaan. Kelamaan cuy. Durasi. Walaupun 4 Durasi, menit itu durasi. cukup, tetap gak cukup untuk menjelaskan segala Betul. sesuatu dalam kehidupan ini. Dan juga program Panjang. Iya. Susah. Panjang. Panjang. Iya, kurang waktunya. Ya seperti Ko Brian sempat singgung. Ya. Sebenarnya intinya itu seperti satu buah lagu. Asik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya. Jadi benar. ya apapun hal yang kita hadepin, ketidakpastian yang akan kita alami ke depannya, ya udah kita jalanin, tapi ya dengan satu pegangan, ya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu aja sih. Oke. Mungkin sedikit tambahan dari gue ya, adalah teman-teman mungkin berpikir kayak hari ini lu gagal, mungkin misalkan hari ini lu planning lu gagal, atau mungkin lu ngelamar kerjaan lu gagal, atau mungkin banyak hal yang membuat lu gagal dan akhirnya berpikir bahwa jadi skeptis bahwa Tuhan di mana sih? Gue cuma bilang bahwa adalah jangan begitu. Yakinlah bahwa kegagalan lu ini Tuhan punya maksud yang baik. Itu yang pasti. Kedua adalah jangan pernah marah sama Tuhan. Karena itu kesalahan yang fatal menurut gue. Gitu. Dan terakhir bersyukur dengan apa yang lu dapat hari ini. Lu bisa makan, lu bisa ngumpul sama keluarga, lu bisa ketemu teman-teman lu. Itu udah hal yang Tuhan udah kayak berkata sebuah penyejuk lah. Air penyejuk dalam kehidupan kita yang mungkin tidak pasti ini. Gitu. Tapi terakhir, gue suka banget tadi gambaran soal GPS tadi. Karena menurut gue ketika lu
bersandar sama Tuhan gitu ya. Itu ibarat lu pencet. Kalau di map itu kan lu harus pencet start dulu, baru muncul itu biru-biru gitu ya. Nah ketika lu berharap sama Tuhan itu sama kayak ketika lu pencet start itu. Jadi even lu kemana, belok kemana, itu biru pasti akan muncul dengan tujuan yang sama. Dan menurut gua ya itu yang harus kita lakukan. Kita harus bersandar sama Tuhan. Karena ya percayalah Tuhan nggak pernah tinggalin kita kok. Tuhan ada lah gitu ya. Suka dan tidak suka gitu ya, Tuhan itu pay attention ke kita sebetulnya. Dan itu harusnya jadi kekuatan kita menghadapi ketidakpastian, ketidakjelasan di dalam hidup ini sih. Nah teman-teman jangan lupa, yesterday is a history, tomorrow is mystery, and today is a gift. That's why it's called present. Jadi teman-teman jalani hari ini dengan sebaik mungkin yang teman-teman bisa, karena hari ini adalah hadiah yang Tuhan berikan, karena besok masih misteri. Kita nggak tahu kapan the end of our time. Teman-teman mungkin di umur kita yang muda kita nggak tahu artinya hampir berakhir. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa setiap harinya ada banyak anak kecil yang meninggal, ada banyak bayi yang meninggal, ada banyak hal. Mungkin dark banget ya omongan ini. Cuma maksud gue adalah don't waste your time. If you have time today, use it wisely. Yes. Amin. Ya, karena apa yang sudah terjadi kemarin, ya dia akan berlalu gitu aja. Betul. Gitu. Oke, teman-teman begitu aja. Terima kasih sudah nonton. Bagi teman-teman yang sudah nonton sampai sejauh ini, sampai sepanjang ini, thank you. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi berkat buat teman-teman, bisa berguna buat kehidupan teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, klik subscribe, juga komen, juga teman-teman jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka, kayak siapa ya? Dan yang penting satu Pak, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. itu, dan jangan lupa untuk telepon, kok telepon siapa? Memang konten kreator beda ini. Nyalain Betul. lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan. Betul, dan jangan lupa untuk nonton juga konten-konten lainnya, karena baik banget konten-konten yang tentunya bisa memberkati teman-teman dan berguna untuk teman-teman. Salah satunya misalkan contoh ngopi bareng, atau teman-teman menonton juga Markisa, Markisa ngomong soal kesehatan, teman-teman silakan nonton itu semua. Dan jangan lupa untuk ikutin terus Obral, karena bulan depan mungkin ada. Ketidakpastian. Iya, ketidakpastian. Benar, Kan ada bukan tema ketidakpastian kita. dalam kepastian. Pastian. Ya kan, ada ketidakpastian. Mungkin ada, gitu ya. Tapi yang pasti ini pasti. Yang ini pasti upload. Iya. Mungkin minggu. Jadi semuanya ada kepastian dalam ada ketidakpastian dalam kepastian. Jadi teman-teman, see you in the next content. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, dan jangan lupa makan. Dan jangan jaga lupa kesehatan. bersyukur. Bersyukur. Sekian ya. Sekali lagi dari kami, see you in the next Dah. content. Bye.